Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita memuji Allah, bersyukur kepadanya atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kembali Allah mudahkan kita berada di tempat yang mulia ini. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan semoga Allah menambah taufik dan hidayahnya bagi kita sekalian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pelajaran kita di kesempatan kali ini yaitu mempelajari tentang salah satu sifat seorang mukmin, salah satu kedudukan yang tinggi di dalam agama yang mulia ini, salah satu perkara yang menjadi dasar motivasi seorang menghadap kepada Allah dalam ibadah dengan penuh kesungguhan, dengan penuh keseriusan dan kesungguhan dan keseriusan. Suatu bagian dari agama kita yang telah ditunjukkan oleh Al-Quran dan hadis Nabi SAW untuk kita tanamkan dalam diri kita. Dan pelajaran itu adalah pelajaran yang akan kita pelajari berkaitan dengan muraqabatullah. Muraqabatullah. Apa itu muraqabatullah? Muraqabatullah atau muraqabah adalah seorang mengusahakan atau apa yang tertanam pada diri seseorang meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengawasi dirinya dan tidak luput dari Allah sedikit pun apa yang dia lakukan. Jadi muraqabah adalah seorang menanamkan dan meyakini dan terus mempertahankan keyakinan ini bahwasanya dia senantiasa berada di bawah pengawasan Allah, tidak luput sedikit pun juga baik lahir atau batin pada dirinya kecuali Allah mengetahuinya. Ini yang dimaksud dengan muraqabatullah. Apa yang harus ada pada diri seorang hamba dari keyakinan bahwasanya Allah mengawasi segala sesuatunya yang ada pada dirinya lahir dan batin. Bahkan tingkatan yang tinggi dari muraqabatullah ini adalah seorang beragama, beribadah seolah-olah dia melihat Allah dengan apa yang dia lakukan dari ibadah tersebut. Ya. Ini muraqabah. Ini muraqabah. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, muraqabah ini adalah bagian dari agama kita yang telah ditunjukkan Alkitab dan Sunnah, dan dia adalah kedudukan yang tinggi dari seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW tentang ihsan, maka Nabi bersabda, "Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak." Ihsan itu yang menjadi tingkatan tertinggi dalam agama ini, tingkatan tertinggi di sisi Allah bagi seorang hamba di dalam beragama, yaitu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Ini yang paling tinggi. Kalau tidak sampai pada tingkatan ini, paling tidak engkau terus dan tetap meyakini tanpa ada keraguan sedikit pun kalau Allah itu mengawasimu, mengetahui segala apa yang ada padamu, lahir batinmu, besitan-besitan hatimu, yang kau tampakkan, yang kau sembunyikan. Allah SWT ilmunya meliputi segala sesuatu tentang apa yang ada pada dirimu. Ya, inilah ihsan. Ya, dan inilah sifat
yang sudah sepantasnya untuk terus diusahakan oleh seorang hamba dalam keberagamaan dan terus dipertahankan, karena ini modal besar dia istiqomah, modal besar dia melaksanakan keberagamaan dengan kesungguhan, keseriusan, penuh dengan tanggung jawab, dan yang akan memudahkan serta membawanya menuju keikhlasan. Seorang yang menanamkan pada dirinya bahwasanya dia selalu berada di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, banyak dalil di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW yang menjelaskan bahwasanya sudah sepantasnya dan menjadi suatu kewajiban untuk kita hadirkan dalam diri kita muraqabatullah. Ya. Sebelum kita sebutkan dalil untuk hal-hal tersebut, perlu kita sebutkan juga bahwasannya sikap muraqabah seorang hamba dalam beragama, dalam beraktivitas di dunia adalah bagian dari keimanan dia kepada Allah dan kepada nama-nama dan sifat Allah yang menunjukkan untuk kita memiliki muraqabah ini. Di antaranya nama Allah Alim. Ketika kita mengimani Allah Alim, Maha berilmu, yang ilmunya meliputi segala sesuatu, menuntut kita untuk selalu meyakini kita di bawah ilmu Allah. Dan juga nama Allah Basir, Allah Maha melihat. Maka dengan nama Allah ini yang kita yakini harus ada pada diri kita, selalu merasa dilihat oleh Allah dan gak tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan nama Allah Sami', yang Maha mendengar. Nama Allah Syahid, yang Maha menyaksikan. Nama Allah Hafidh, yang Maha menjaga. Nama Allah Raqib, yang Maha mengawasi. Ya. Ini diantara beberapa jumlah dari nama-nama Allah yang kita imani, menuntut kita untuk memiliki sifat muraqabah ini di dalam menjalani hidup, di dalam menjalani hidup, ya, menjalani agama terutama, ibadah terutama, bahkan menjalani hidup. Karena seorang mukmin hidup dan matinya lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala, dan keimanannya, keberagamaannya bukan hanya berkaitan dengan bagian-bagian syariat agama, tapi seluruh aktivitasnya dia imani, dia terikat dengan Allah, terikat dengan agamanya. Maka muraqabah ini adalah suatu sikap, suatu sifat yang harus dimiliki oleh seorang hamba dalam menjalani hidup, sehingga dia tinggi dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, adapun dalil dari Alkitab dan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang menuntut kita untuk memiliki sifat muraqabah ini, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rabbaka labil mirsad." Sesungguhnya Rabb kalian benar-benar Maha mengawasi. Dan ini hadirin yang dimuliakan Allah, Allah firmankan terutama untuk memberi rasa takut kepada orang-orang yang zalim, melampaui batas, seperti apa yang dahulu pernah ada orang-orang seperti itu, yaitu Fir'aun, kaum Ad, kaum Tsamud. Sombongan mereka, sikap melampaui batas, berbuat kerusakan yang mereka lakukan di negeri mereka. Mereka lupa kalau Allah mengawasi mereka. Allah terus menghitung apa yang mereka lakukan, mengintai mereka, dan mereka sama sekali tidak pernah lepas
dari kekuasaan Allah atas mereka sedikit pun juga. Allah binasakan dan hancurkan mereka. Kemudian Allah katakan, inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Rabb kalian itu benar-benar mengawasi. Maka ini kabar dari Allah untuk memberikan rasa takut. Setiap siapa saja yang mau berlaku sombong, zalim, semena-mena di dunia ini, tidakkah mereka takut kepada Allah, Rabbnya manusia, yang marah dan murka ketika makhluknya dizalimi, bahwasanya Allah akan membalas apa yang mereka lakukan dengan membinasakan mereka. Ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, Allah juga berfirman, alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Allah yang melihat kalian ketika kalian berdiri salat. Apa yang menjadi maksud dan tujuan kalian? Siapa yang menjadi tujuan kalian dari ibadah ini? Apa yang kalian ucapkan? Allah melihat kalian pada keadaan kalian berdiri. Wa taqallubaka fis sajidin. Dan Allah tahu pergerakan hati kalian di antara orang-orang yang sujud. Maka semua orang yang sujud dengan gerakan yang sama, Allah tahu kemana gerakan hatinya. Siapa yang dia besarkan, siapa yang dia agungkan. Apakah dia lakukan itu dengan penuh pemahaman, dengan penuh rasa ketika meninggikan Allah. Apa yang ada dari pergerakan orang-orang yang sujud, Allah Maha mengetahuinya. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu mata-mata khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, sawa'un minkum man asarral qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil laili wa saribun bin nahar. Sama saja bagi Allah apa yang menjadi keadaan kalian. Enggak ada yang tersembunyi bagi Allah. Kalian mau sembunyikan, kalian mau jaharkan, kalian sembunyi sendiri di malam hari, atau beramai-ramai bersama kumpulan orang, sama saja bagi Allah. Pengetahuan Allah, ilmu Allah tidak berkurang sedikit pun dengan apa yang menjadi keadaan kalian, tersembunyi atau terang-terangannya kalian. Sangat jelas bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menuntut kita untuk memiliki rasa muraqabah di dalam menjalani hidup ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu bikulli syai'in syahid. Sesungguhnya Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Dan ayat-ayat yang seperti ini, yang semisal dengannya banyak sekali, yang menjelaskan tentang ilmu, yang menjelaskan Allah Maha menyaksikan, mengawasi. Innallaha kana 'alaikum raqiban. Allah itu mengawasi kalian semua. Allah itu mengawasi kalian semua. Banyak ayat-ayat yang semisal dengan ini, yang menuntut kita untuk mengimani dan berjalan di atas muka bumi ini dengan sikap ini, muraqabatullah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Begitu juga Nabi kita yang mulia alaihi salam telah mengabarkan akan hal ini, memerintahkan dan menunjukkan keutamaan dan kemuliaan orang yang memiliki sifat muraqabah. Di antaranya hadis tadi, penjelasan tingkatan Islam yang paling tinggi adalah ihsan. Ihsan itu muraqabah. Kemudian Nabi SAW bersabda, al-kaisu mandana nafsahu. Orang cerdas itu adalah orang yang selalu menghisap dirinya. yakni menjalani hidup penuh dengan perhitungan, penuh dengan pertanggungjawaban, gak asal-asalan. Yang menjadi tuntutan
kalau dia itu diawasi, kalau dia itu dinilai oleh Rabbul Alamin. Itulah orang yang cerdas, mandana nafsahu, yang selalu memperhitungkan dirinya, melaksanakan segala sesuatunya dengan tanggung jawab, perhitungan, kesungguhan, yang menjadi buah keimanannya kalau Allah mengawasinya, sehingga dia melakukan apa yang menjadi aktivitasnya benar-benar melihat apa yang menjadi keridhaan Allah, benar-benar memperhatikan apa yang membuat murka Allah untuk dia jauhi. Itulah orang yang cerdas, kata Nabi yang mulia salawatullah wassalamuhu alaihi. Dan Rasulullah SAW bersabda, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada, karena nggak ada yang tersembunyi bagi Allah. Mau kita di dalam rumah kita yang paling dalam, atau di keramaian orang banyak, nggak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi memerintahkan kita terus menjaga ketakwaan dimanapun kita berada. Kemudian Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam juga menjelaskan 7 golongan yang Allah beri naungan nanti yaumul qiyamah. Dan ternyata kalau kita perhatikan, ke-7 golongan ini adalah orang-orang yang ada pada diri mereka dan beragama dengan penuh muraqabah, senantiasa selalu merasa diawasi oleh Allah, mengimani Allah dan apa yang menjadi kebesaran, kemuliaan, kesempurnaan nama-nama dan sifatnya. Yang pertama kata Nabi SAW, imamun adil, imam yang adil, yang dia berbuat adil karena Allah. Dia punya kekuasaan, dia punya kewenangan, tapi dia tahu ada raja di raja yang memegang ubun-ubunnya, yang bisa menimpakan keburukan padanya kalau dia berlaku semena-mena kepada yang di bawahnya. Kemudian kata Nabi SAW, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, kalau dia tidak memiliki muraqabah, bagaimana dia bisa terus menjaga dirinya sampai tumbuh dalam beribadah kepada Allah? Yang ketiga, seorang yang diajak berzina sampai nggak ada yang melihat oleh wanita yang memintanya. Wanita ini cantik jelita dan punya jabatan, punya kedudukan. Tinggal 1 langkah lagi menguasainya. Bukan dia yang mau, wanita ini yang mengajak, tapi dia mengatakan, ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Apa kalau bukan orang ini mengimani Allah dan selalu merasa di bawah pengawasan Allah? Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, di antaranya juga dari 7 golongan ini yang dijelaskan oleh Nabi SAW, seorang yang infak dengan penuh keikhlasan, sampai-sampai apa yang dia infakkan dengan tangan kanannya, tangan kirinya nggak tahu. Suatu perumpamaan yang menunjukkan betapa ikhlasnya dia, sampai digambarkan tangan kiri aja seolah-olah nggak tahu, apalagi yang lebih jauh dari tangan kiri, yang menunjukkan bagaimana muraqabahnya, yang dia di dalam melakukan kegiatan keberagamaan, amalnya Allah yang dia cari perhitungannya, Allah yang dia tuju pujiannya, Allah yang dia takuti celaannya. Walaupun gak ada yang tahu, gak perlu ada yang memberi apresiasi untuk memuji, dan gak ada takut terhadap celaan orang-orang yang mencela, saking ikhlasnya dia. Dan juga di antara 7 golongan ini kata Nabi SAW, rajulun dzakarallah khalian fafadat aina, seorang ingat Allah sendiri, kemudian mengalir air matanya. Apa ini kalau bukan seorang yang beragama, beraktivitas dengan penuh muraqabatullah? Ya. Nah, ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, sejumlah hadis Nabi yang mulia alaihi wasallam yang menunjukkan kepada kita sekalian
untuk kita miliki sifat ini. Usahakan mencari-cari jalan untuk bisa terus tertanam dalam diri, sehingga kita bisa istiqomah dan beragama dengan lebih baik lagi dalam keadaan beramai-ramai, terutama dalam keadaan kita berkesendirian. Dan Allah Subhanahu wa taala serta Rasulnya telah menjelaskan kepada kita sekalian celaan, tercelanya orang-orang yang beragama dengan tidak menanamkan pada diri muraqabatullah. Bahkan tidak ada pada dirinya muraqabatullah. Ini menjadi sebab seorang menjadi penghuni kerak neraka jahanam. Ya. Di antara dalil yang menunjukkan tercelanya seorang yang menjalani hidup ini tidak penuh dengan perhitungan, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang menunjukkan akan tercelanya akan perbuatan ini, apa yang Allah Subhanahu, yang pertama yaitu apa yang Allah sebutkan tentang orang-orang munafikin. Ternyata di antara sifat mendasar orang munafik dalam beragama yang Allah katakan mereka itu ingin menipu Allah dan orang-orang beriman. Padahal yang mereka tipu diri mereka sendiri. Karena mereka berlaku demikian dengan beragama. Dalam beragama nggak ada yang rugi. Orang beriman nggak rugi, Allah apalagi. Mereka berpura-pura menampakkan baik, menampakkan kesolehan, tapi menyembunyikan kebusukan hati yang penuh dengan kebencian terhadap Islam, kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada agamanya. Memang siapa yang rugi kalau seperti ini? Tapi mereka dengan hal seperti itu merasa inilah yang harus dilakukan. Mereka merasa mulia dengan apa yang mereka lakukan. Mereka merasa telah berhasil mengelabui orang-orang beriman, bahkan mengelabui Allah. Padahal tidak ada yang mereka kelabui kecuali diri mereka sendiri. Mereka nggak sadar, tenggelam dalam keburukan, dalam keadaan mereka sangka itu adalah kebaikan. Yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka menganggap mereka menipu Allah dan Rasulnya, padahal nggak ada yang mereka tipu kecuali diri mereka sendiri, tapi mereka nggak sadar. Allah jelaskan tentang keberagamaan orang-orang munafik di dalam surah Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam surah An-Nisa. Allah berfirman, surah An-Nisa ayat 107 dan 108. Allah berfirman, "Wala tujadil 'anil ladina yahtanuna anfusahum, innallaha la yuhibbu man kana khawanan athiman." Jangan kalian mendebat orang-orang yang mengkhianati diri mereka sendiri. Orang munafik dengan kemunafikannya, menyembunyikan kekufuran, kebencian kepada din, mereka telah mengkhianati diri mereka sendiri. Karena yang buruk mereka, yang menanggung akibat jeleknya mereka, yang susah nanti mereka, yang sempit hatinya mereka, bukan orang lain. Maka kata Allah, jangan mendebat orang-orang yang mengkhianati diri mereka. Allah itu nggak suka kepada orang yang penuh dengan pengkhianatan dan banyak dosa. Ini dalil yang menunjukkan orang-orang munafik yang rusak hatinya adalah orang yang akan sangat mudah tergelincir dalam dosa dan pengkhianatan-pengkhianatan. Makanya Nabi SAW menjelaskan di antara sifat munafik, wa idza tumina khan, kalau dikasih amanah khianat. Jangan kalian mendebat mereka, orang-orang munafik itu. Allah nggak suka orang-orang yang penuh dengan pengkhianatan dan penuh dengan dosa. Kemudian kata Allah tentang mereka selanjutnya, yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah. Mereka sembunyi dari orang-orang, dari manusia, tapi mereka tidak bersembunyi dari Allah. Mereka berusaha menampakkan kebaikan untuk menghindari celaan manusia,
Tapi mereka tidak berusaha memperbaiki diri, menghindari celaan dari Allah. Gimana ini? Manusia bisa mereka tipu, manusia bisa mereka kelabui. Bagaimana dengan Allah? Inilah orang munafik. Tidak berada dalam keadaan muraqabatullah. Beragama gak jujur. Beragama tidak jujur. Manusia mereka kelabui, mereka takut celaannya. Manusia mereka kelabui, mereka inginkan pujiannya dengan menampakkan hal-hal zahir yang baik menurut penilaian manusia. Tapi mereka terus memelihara dan membiarkan kebobrokan apa yang ada pada hati mereka, ketiadaan keimanan mereka, kebencian mereka kepada Rasulullah, kebencian mereka kepada syariat agama ini. Yastakhfuna minallah wa la yastakhfuna minan nas. Padahal Nabi yang mulia SAW mengajarkan sebaliknya. Kata Nabi SAW, istahyu minallah haqqal haya. Malulah kalian dengan malu yang sesungguhnya kepada Allah. Kalau malu yang sesungguhnya harusnya kepada Allah. Malu dapat celaan dari Allah, malu terlihat jelek oleh Allah, malu karena kita tidak menghambakan diri kepada Allah dengan apa yang menjadi kebesaran dan keagungan Allah yang seharusnya, yang pastinya kita nggak akan pernah bisa dan tidak akan pernah sampai kepada apa yang menjadi ketinggian dan kemuliaan Allah untuk kita agungkan. Tidakkah kita malu? Nabi yang mulia alaihissalam, orang yang telah Allah anugerahkan berbagai macam anugerah, orang yang paling malu kepada Allah, sehingga dengan itu membuat beliau terus beribadah sampai bengkak kakinya. Dan ketika dikatakan pada beliau, afala akun abdan syakura, paling tidak apakah enggak boleh aku dikatakan sebagai hamba yang bersyukur? Maka hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT, malulah kalian kepada Allah sebenar-benar malu, yaitu dengan menjaga mata dan apa yang dilihat, telinga apa yang dia dengar, mulut apa yang masuk ke dalamnya, dan apa yang diucapkan. Barang siapa yang melakukan itu semua, maka dia telah malu kepada Allah sebenar-benar malu. Itu diperintahkan oleh Nabi SAW. Dan orang-orang munafik berada pada keadaan yang berseberangan. Yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah. Kemudian kata Allah SWT, wa huwa ma'ahum id yubayyitun ma la yarda minal qaul. Ya. Padahal Allah SWT bersama mereka, mengawasi, dan mereka tidak pernah lepas dari kekuasaan Allah ketika mereka mengatakan kata-kata yang buruk di waktu malam, merencanakan rencana yang buruk di waktu malam. Id yubayyituna ma la yarda minal qaul wa kana Allah bima ya'maluna muhitan. Dan adalah Allah meliputi ilmunya setiap apa yang mereka lakukan itu. Inilah orang-orang munafik. Maka orang yang menjalani aktivitas hidupnya, khususnya beragama, tidak dengan muraqabah, mereka tercela dalam agama ini, dan itu menjadi sifatnya orang-orang munafikun dalam beragama. Ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara celaan bagi orang yang tidak menghadirkan diri sifat muraqabah di dalam aktivitas hidup dan beragamanya, diancam menjadi orang-orang yang amalnya nanti Allah jadikan seperti debu yang berterbangan. Berdasarkan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan disahkan para ulama, Rasulullah bersabda, la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamah bihasanat amthali jibali tihamata bidan. Aku akan beritahukan kepada kalian tentang orang-orang dari umatku
pada hari kiamat nanti membawa pahala amalnya sebesar gunung, membawa pahala amal sebesar gunung. Fayaj'aluhu Allah haba'an manthura, tapi Allah jadikan amal yang mereka bawa itu seperti debu yang berterbangan. Kemudian salah seorang sahabat, itu Thauban, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sifhum lana, ya Rasulullah, jallihum lana alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam." Ya Rasulullah, beritahukan kepada kami sifat-sifat mereka, terangkan kepada kami bagaimana mereka bisa sampai seperti itu, agar kami bisa menghindari tidak menjadi orang-orang yang demikian. Jangan sampai kami menjadi orang yang demikian. Tolong tunjukkan bagaimana bisa seperti itu. Dia capek beramal dan membawa amalnya, tapi Allah jadikan seperti debu yang berterbangan. Dan Rasulullah mengatakan, di antara umatku, ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda tentang mereka, amma innahum ikhwanukum, adapun mereka saudara-saudara kalian, ya. Wa min jildatikum, dari kulit kalian. Wa yakhuduna minal laili kama ta'khudun, mereka salat malam sama kayak kalian. Jadi mereka salat malam juga, bahkan ta'khuduna minal lail kama ya'khuduna minal lail kama ta'khudun. Kemudian kata Nabi SAW, walakinnahum aqwamun idza khalau bimaharimillah intahakuha, tapi mereka adalah orang-orang yang kalau sendirian, kalau berkesendirian, mereka orang yang paling berani merobek, melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan kekurangan bahkan ketiadaan muraqabah yang biasanya terbukti dan teruji ketika seorang dalam keadaan sendirian. Ini hikmah kenapa banyak para ulama terdahulu menganjurkan kepada kita sekalian untuk memperbanyak, atau paling tidak ada amalan yang hanya menjadi rahasia kita dengan Allah. Harus ada yang tahu, untuk melatih diri dalam keikhlasan, untuk membuktikan kepada Rabbul Alamin akan keimanan. Ya, ini di antara nasihat para ulama. Lihat orang yang Allah akan jadikan pahalanya seperti debu yang berterbangan. Kalau lagi rame-rame, kalau lagi sendirian, mereka orang yang paling berani melanggar batasan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebaliknya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah jelaskan di dalam kitabnya, surga adalah sesuatu yang Allah janjikan dan wariskan kepada mereka yang beriman kepada Allah, menjaga ketakwaan diri, senantiasa berada dalam muraqabatullah. Padahal Allah itu sesuatu yang gaib yang tidak bisa mereka capai dengan panca indera, tapi itu tidak menghalangi mereka untuk terus merasa diawasi oleh Allah, menjalani keimanan, menjalani hidup ini penuh dengan perhitungan dan pertanggungjawaban serta keyakinan segala sesuatunya akan mereka bawa kepada Allah. Allah SWT berfirman, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairi ba'id, hadza ma yu'aduna likulli awwabin hafiz, man khasyar rahmana bil ghaib wa jaa'a biqalbin munib. Pada hari itu surga akan didekatkan. Inilah apa yang Allah janjikan untuk setiap hamba yang hatinya terpaut, terikat dan selalu kembali kepada Allah dan menjaga batasan-batasan Allah, yaitu orang-orang yang khasyar Rahman, yang takut kepada Ar-Rahman bil ghaib, takut kepada Allah yang gaib bagi mereka. Nggak bisa mereka capai dengan panca indera, tapi itu tidak menghalangi diri mereka untuk menjalani aktivitas dunia dengan penuh rasa takut kepada Allah. Wajah biqalbin munib, dan mereka akhirnya wafat, mati menghadap Allah dalam keadaan hati yang munib, kembali penuh dengan keterikatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah puji orang-orang yang menjaga batasan Allah SWT, khususnya dalam keadaan gaib, dalam keadaan berkesendirian. Nah, ini hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian sedikit lagi, ya. Apa yang bisa kita lakukan dan usahakan untuk menanamkan sifat muraqabah dalam diri, untuk mempertahankannya dan untuk menguatkan. Dan muraqabah sedikit atau banyaknya itu adalah parameter timbangan kekuatan keimanan. Bagaimana kita bisa mengusahakan sifat ini untuk kita miliki, kita pelihara dan kita jaga? Yang pertama adalah at-ta'arruf 'ala Allah, mengenal Allah, mengenal nama-nama dan sifatnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, di antara kekurangan kita dalam beragama, kita ini tidak mengenal Allah SWT dengan baik. Padahal Allah dalam kitabnya menurunkan kepada Rasulnya, di antara bagian besar sepertiganya isinya pengenalan Allah tentang dirinya. Allah itu begini, begitu, begini, begitu, ini nama-namanya, ini sifat-sifatnya. Sepertiga Al-Quran isinya itu semua. Sudah berapa besar pengenalan kita kepada Allah? Muraqabah itu akan timbul, terpelihara, terjaga ketika kita mengenal Allah dengan baik dan benar. Kalau ingin memiliki sifat ini, kenali Allah, gali Allah SWT dari apa yang Allah perkenalkan dirinya di dalam kitabnya dan melalui lisan Rasulnya yang mulia alaihi salatu wassalam. Kemudian yang kedua, dengan kita menanamkan diri pada diri kita bahwasannya nanti di yaumul qiyamah, ya, untuk menanamkan rasa muraqabah, tanamkan dan imani yang jadi saksi kita nanti yaumul qiyamah adalah diri kita sendiri, termasuk di dalamnya. Kalau saat ini kita bisa bersilat lidah dan pandai bersilat lidah, beralasan-alasan untuk setiap kekurangan dan kejelekan, bagaimana kalau nanti yang jadi saksi dan bicara adalah kulit kita, tangan kita, kaki kita? Kemana kita akan lari? Pada saat itu kita nggak bisa lagi memungkiri kalau kita dulunya berada dalam keburukan, karena diri kita sendiri yang menjadi saksi. Dan itu telah Allah jelaskan dalam kitabnya. Kemudian yang ketiga, untuk menanamkan muraqabah juga, tanamkan dalam diri yang menjadi saksi kita bukan hanya sesuatu yang saat ini kita lihat memiliki mata dan lisan. Ternyata Allah jelaskan yang kita pijak saat ini, permukaan bumi ini ikut menjadi saksi. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Pada hari itu nanti bumi mengabarkan apa yang dahulu terjadi di atasnya, ikut menjadi saksi akan apa yang dilakukan orang-orang yang pernah berada di atasnya, termasuk kita. Kemana kita akan lari? Kemana kita sembunyi untuk berbuat maksiat dan melanggar Allah, sedangkan segala sesuatunya Allah Maha Kuasa untuk menjadikannya saksi buat kita yang bisa memberatkan kita, ya. Kemudian untuk menanamkan muraqabah juga dijelaskan para ulama terakhir, yaitu kathratul ibadah, banyak ibadah. Terus banyak mengingat Allah dengan lisan-lisan kita, karena pastinya akan ada hubungan antara lahir dengan batin. Ketika seorang terus menjaga dirinya dengan ibadah kepada Allah, maka ini memberi dampak bagi apa yang ada dalam hati. Begitu juga apa yang ada dalam hati memberi dampak pada apa yang ada dalam lahir. Ini hikmah Nabi yang mulia alaihi wasallam memerintahkan kita menyegerakan ibadah, terutama di zaman fitnah yang biasa membuat kita lupa pada Allah, lupa agamanya, lupa syariatnya. Dengan kita banyak beribadah, banyak mengingat Allah, banyak berzikir, banyak melakukan apa-apa yang disyariatkan, dicontohkan oleh Rasulullah, sedikit banyaknya memberi pengaruh diri ini dalam kesuciannya untuk selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita pelajari di kesempatan malam hari yang mulia ini. Mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya.
Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.